Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maya Putri dengan NIM 23020200135. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai desain pembelajaran inovatif keterampilan menulis pada teks pantun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas 12. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Menulis adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang produktif dan kreatif. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran dalam bentuk tulisan yang disusun dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara menyeluruh, lengkap, dan jelas. Menurut Henry Guntar Tarigan pada tahun 2008 halaman 3, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Jadi, materi ini akan membahas tentang menulis pada teks pantun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Santoso pada tahun 2013 halaman 9, teks pantun sendiri adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat dikenal di berbagai dan budaya di Nusantara. Teks pantun adalah salah satu puisi Melayu lama yang tersusun dari isi dan sambiran yang mempunyai rima arti-arti. Selanjutnya ada pengertian dari model pembelajaran Discovery Learning. Model Discovery Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penemuan, di mana siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Menurut Effendi, pada tahun 2012, Discovery Learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan menurut Fastan pada tahun 2014, model pembelajaran Discovery Learning ini merupakan model pembelajaran yang menuntut peran aktifnya peserta didik pada saat KBM berlangsung agar mampu menemukan konsep dan prinsip sampai menghasilkan informasi baru, dan guru itu hanya berperan dalam mendorong peserta didik agar memiliki pengalaman. Dari pengertian Discovery Learning yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pemecahan masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Desain pembelajaran inovatif yang saya susun ini berfokus pada pengembangan keterampilan menulis pada teks pantun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning kelas 12 SMA, disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan ini dirancang untuk mendukung proses belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa. Yang pertama ada video pembelajaran. Video pembelajaran adalah alat yang sangat efektif untuk menghidupkan materi pembelajaran. Jadi dalam konteks menulis pantun, video ini dapat mencakup penjelasan proses penulisan, yaitu dengan menampilkan video yang menjelaskan langkah-langkah dalam menulis pantun, mulai dari pemilihan tema, brainstorming ide, hingga penyusunan bait. Kemudian ada inspirasi dari pantun terkenal, yaitu dengan memperlihatkan video yang menampilkan pantun-pantun terkenal dan menjelaskan makna serta konteksnya. Selanjutnya ada platform diskusi online. Platform diskusi online menyediakan ruang bagi siswa untuk berinteraksi di luar kelas dan berbagi ide serta karya mereka. Dalam konteks ini, platform yang dapat digunakan itu meliputi Google Classroom, yaitu menggunakan aplikasi ini untuk membuat kelas virtual di mana siswa dapat mengunggah pantun yang telah mereka buat dan memberikan umpan balik satu sama lain. Kemudian yang kedua ada forum diskusi, yaitu dan menciptakan forum diskusi yang memungkinkan siswa untuk mendiskusikan berbagai aspek tulisan pantun, bertanya dan menjawab, serta berbagi sumber daya yang relevan. Media pembelajaran yang ketiga ada presentasi digital. Presentasi digital adalah salah satu alat yang efektif untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Dalam konteks pembelajaran menulis pantun, presentasi dapat mencakup konten visual, yaitu dengan menggunakan slide yang berisi penjelasan tentang pengertian pantun, struktur, dan unsur-unsurnya. Slide dapat dilengkapi dengan gambar, infografis, dan contoh pantun yang relevan sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik.
Baik, selanjutnya ada bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Penyusunan bahan ajar yang efektif sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan produktif. Dalam konteks pembelajaran menulis pantun, bahan ajar dapat dikemas melalui beberapa komponen yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Bahan ajar yang pertama yaitu ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini berfungsi sebagai sumber referensi utama bagi siswa. Kemudian guru menyiapkan lembar kerja yang berisi peserta didik disuruh membaca modul pembelajaran tentang menulis pantun yang telah disediakan. Kemudian menyuruh peserta didik untuk mengidentifikasi dan mencatat bagaimana ciri-ciri pantun, struktur pantun, dan lain-lain. Bahan ajar yang kedua ada panduan diskusi. Panduan diskusi ini dirancang untuk merangsang interaksi dan kerjasama antar siswa. Kemudian guru menyiapkan lembar kerja yang berisi peserta didik mendiskusikan dengan teman sekelompoknya mengenai tema pantun yang ingin mereka tulis. Kemudian peserta didik disuruh untuk mencatat hasil diskusinya seperti tema pantun dan ide-ide struktur pantun. Selanjutnya, bahan ajar yang ketiga yaitu ada contoh karya siswa. Menampilkan karya pantun yang baik dari siswa sebelumnya dapat menjadi sumber inspirasi yang berharga. Kemudian guru menyediakan lembar kerja yang berisi peserta didik disuruh untuk mengamati contoh karya pantun dari siswa sebelumnya yang telah disediakan, kemudian disuruh menjawab pertanyaan seperti apa yang mereka sukai dari contoh pantun tersebut dan apa yang mereka bisa tiru dari karya tersebut dalam penulisan pantun selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar panduan menulis. Panduan menulis berfungsi sebagai langkah-langkah praktis bagi siswa dalam penciptaan pantun. Kemudian guru menyiapkan lembar kerja yang berisi peserta didik disuruh untuk mengikuti langkah-langkah penulisan pantun yang benar. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang saya susun ini dibagi dalam 3 bagian yang terstruktur, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian yang pertama ada pendahuluan yang berisi stimulus awal. Jadi dimulai dengan memberikan stimulus yang menarik seperti menampilkan video pendek tentang pantun atau membacakan beberapa pantun terkenal. Kemudian tanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka dengan pantun dan apa yang mereka ketahui tentang bentuk puisi ini. Selanjutnya ada pengantar materi. Setelah diskusi awal tadi, kemudian guru menjelaskan yang tujuan pembelajaran. Sampaikan bahwa siswa diharapkan dapat memahami struktur dan teknik penulisan pantun serta mampu menciptakan pantun mereka sendiri. Pada bagian yang kedua itu ada kegiatan inti yang berisi eksplorasi. Jadi guru mengajak siswa untuk mengeksplorasi berbagai contoh pantun. Siswa dapat dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan tugas untuk mencari pantun dari berbagai sumber, seperti buku, internet, dan karya sastra lokal lainnya. Nah, nantinya setiap kelompok presentasikan pantun yang mereka temukan dan menjelaskan tema dan struktur yang digunakan. Selanjutnya ada penemuan konsep. Setelah eksplorasi, fasilitasi diskusi kelompok tentang elemen-elemen yang penting dalam pantun, seperti rima, bait, dan makna. Tanyakan kepada siswa bagaimana mereka dapat menggunakan elemen-elemen ini dalam karya mereka sendiri. Diskusi ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan konsep penulisan pantun secara mandiri yang merupakan inti dari model pembelajaran discovery learning. Kemudian ada praktik menulis. Guru meminta siswa untuk mulai menulis pantun mereka sendiri berdasarkan tema yang telah ditentukan. Guru memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menyusun pantun, termasuk tips untuk menjaga rima. Siswa dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok untuk menciptakan pantun yang kreatif. Selanjutnya ada langkah pembelajaran yang ketiga, yaitu penutup, yang berisi refleksi. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Tanyakan apa yang mereka pelajari tentang menulis pantun dan bagaimana mereka dapat menerapkan keterampilan ini di masa yang akan depan nantinya. Kemudian yang kedua ada penugasan. Sebagai penutup, berikan tugas rumah di mana siswa diminta untuk menulis pantun dengan tema yang berbeda dan mengumpulkannya pada pertemuan berikutnya.
Selanjutnya, ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengevaluasi siswa dalam menulis pantun. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai keterampilan siswa, diperlukan berbagai metode penilaian yang efektif. Jadi metode penilaian yang dapat diterapkan dalam konteks ini yaitu ada penilaian sumatif, dan penilaian diri. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian formatif adalah metode yang digunakan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks menulis pantun, pendidik ini dapat memanfaatkan rubrik penilaian yang jelas untuk mengevaluasi beberapa aspek dari karya siswa. Penilaian yang kedua yaitu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian siswa setelah proses pembelajaran selesai. Dalam konteks ini, pendidik dapat mengadakan ujian akhir di mana siswa diminta untuk menulis pantun berdasarkan tema yang telah ditentukan. Dan penilaian yang terakhir adalah penilaian diri. Penilaian diri adalah metode yang memungkinkan siswa untuk mengevaluasi karya mereka sendiri dalam menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai kualitas pantun yang mereka buat. Dan bagian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran discovery learning ini efektif dalam meningkatkan keterampilan teks pantun pada siswa kelas 12 SMA. Model ini mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan kemandirian dan kreativitas. Desain pembelajaran yang diterapkan ini mencakup tujuan yang jelas, penilaian yang komprehensif, dan ajaran yang menarik, serta media pembelajaran yang interaktif. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar cara menulis pantun dengan baik, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.